Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini, aku akan sharing mengenai Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Buat beberapa penonton YouTubeku mungkin udah pada tahu kalau misalnya dulu aku S1-nya di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Kemudian aku melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, Magister Hukum. Terus sekarang aku mau sharing tentang informasi kuliah di Magister Hukum UII. Nah, aku bakal sharing dalam video ini tentang apa aja yang bakal kalian pelajarin di setiap semesternya. Terus juga berapa biaya pendidikan yang harus kalian persiapkan, bagaimana pendaftarannya, persyaratannya apa aja, dan di bulan apa aja sih ada pembukaan Magister Hukum UII itu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari informasi mengenai Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, buat teman-teman yang masih S1 dan berencana untuk lanjut studi S2, kalian bisa banget tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu informasi tentang Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, pengalamanku kuliah S1 di UII itu sangat menyenangkan karena dosennya yang luar biasa kompeten banget, dan pokoknya fasilitasnya oke, iklim belajarnya juga oke, dosen-dosennya sangat open banget untuk discuss, dan UII itu sangat mengedepankan terhadap penelitian-penelitian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya keinginan untuk mematangkan penelitian tertentu, jadi dosen-dosennya itu benar-benar tidak diragukan lagi loyalitasnya untuk membimbing kalian teman-teman dalam melakukan penelitian. Oke? Terus pertama-tama aku mau infoin dulu kalau misalnya UII itu program magisternya sudah terakreditasi A. Terus juga selain itu kalian juga akan diajar oleh beberapa dosen-dosen yang yang sudah kompeten di bidangnya ya, yang terkenal banget di bidang hukum itu. Misalnya ada Pak Suparman Marzuki, terus juga ada Dr. Bushrom Kodas, terus kemudian ada Profesor Dr. Nikmatul Huda, terus ada Prof. Mahfud ya. Nah, beliau salah satu pengajar di Magister Hukum UII. Jadi kalian nggak akan nyesel sih menurutku kalau ambil studi di sana. Oke, terus kemudian di sana itu gimana sih Kak semesternya, ada berapa aja kalau kuliah S2? Oke, kalau kuliah S2 itu memang semesternya lebih sedikit dibanding S1 ya, karena kalian itu bisa lulus dalam 3 semester. Dengan catatan di semester pertama kalian akan ambil 17 SKS. Terus kemudian di semester kedua kalian akan ambil juga 17 SKS, dan semester 3-nya kalian udah bisa ambil tesis yang mana berarti 6 SKS. Apa aja yang akan dipelajarin di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia? Nah, di semester pertama itu ada beberapa mata kuliah wajib yang harus kalian ambil. Jadi memang kalau misalnya semester 1 mau di UII atau di UI juga, di kampus yang sekarang aku lagi lanjut studi ya, itu pasti ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh dulu. Nah, mata kuliah wajibnya itu biasanya terdiri dari apa aja? Dari beberapa studi hukum, misalnya dari filsafat hukum ya. Terus kemudian ada teori hukum, terus ada politik hukum, ada metode penelitian hukum, sosiologi hukum, dan yang terakhir adalah hukum dan pembangunan. Semuanya itu total 17 SKS. Itu yang akan dipelajari ketika semester 1, Terus kemudian semester 2-nya kalian bisa ambil mata kuliah pilihan atau bidang kajian utama. Misalnya nih, aku mau ambil fokus studiku di Magister Hukum UII itu tentang bisnis ya, hukum bisnis. Nah, itu aku harus ambil di semester 2.
karena semester satunya kan dia tentang mata kuliah pilihan wajib. Nah, semester 2-nya kalau aku mau mendalami hukum bisnis, maka aku harus ambil beberapa mata kuliah wajib tentang hukum bisnis. Seperti apa aja? Pertama, ada hukum perusahaan dan kepailitan. Terus ada hukum kontrak, ada hukum perdagangan internasional, ada hukum perbankan, hukum investasi dan pasar modal, terus kemudian hukum kekayaan intelektual, hukum anti monopoli persaingan tidak sehat, dan hukum penyelesaian sengketa bisnis. Itu contoh mata kuliah wajib dari program hukum bisnis. Terus ada program apa aja Kak di semester 2 itu yang bisa kalian ambil? Ada program HTN atau HAN, terus ada hukum ekonomi Islam, ada sistem peradilan pidana, ada hukum dan HAM, ada hukum agraria, ada hukum kesehatan, hukum internasional. Nah, itu beberapa mata kuliah konsentrasi, ya jatuhnya konsentrasi yang akan kalian ambil, yang akan kalian dalami. Itu ada banyak pilihannya. Terus kemudian di semester 3 kalian baru akan mengambil tesis. Tesis itu berarti 6 SKS. Jadi kalian akan bisa lulus, kalau kalian tepat waktu, kalian bisa lulus di semester 3 itu. Cepet ya. Mungkin sekitar 1,5 tahun kok untuk ambil S2 tuh paling cepat. Nah, terus kemudian kalau tadi udah bicara soal proses pendidikan, mata kuliah yang dipelajarin, sekarang kita bahas soal biaya pendidikannya. Biaya pendidikan di UII untuk program magister hukum itu harus dicatat ya teman-teman. Yang pertama ada biaya pendaftaran. Pendaftaran ini pasti di muka ya, di awal maksudnya. Karena kalau terakhir namanya penyesalan, bukan pendaftaran. Nah, oke. Jadi biaya pendaftaran itu besarnya sekitar 500.000. Nah, kemudian untuk biaya totalnya untuk menempuh magister hukum UII itu kalian harus menyiapkan dana sebesar Rp36.500.000 terhitung tahun 2021 ya. Mungkin tahun 2022 bisa ada kenaikan, mungkin kayak gitu, atau ya kenaikannya mungkin nggak signifikan, tergantung ya. Tapi untuk S2 Magister Hukum UII tahun 2021 total biaya pendidikannya, aku ulangin lagi, Rp36.500.000. Dengan catatan seperti apa? Nggak langsung dibayar semuanya di muka, enggak. Jadi Rp36.500.000 itu dibagi menjadi 4 termin. Termin yang pertama itu dibayar senilai Rp9.500.000 untuk registrasi. Jadi pas habis kalian dinyatakan diterima, terus kalian harus registrasi kan. Nah, itulah kalian bayar di muka sebesar Rp9.500.000. Kemudian termin yang kedua itu ketika semester 1. Semester 1 itu Rp9.500.000 harus dibayarkan sebelum ya, ingat, sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi ketika semester 1 sebelum UAS kalian harus bayar termin kedua Rp9.500.000. Untuk termin yang ketiga, salah, bukan Rp9.500.000 tapi Rp9.000.000. Oke? Untuk termin yang ketiga dan keempat, jadi termin kedua Rp9.000.000, ketiga juga Rp9.000.000, keempat juga Rp9.000.000. Masing-masing Rp9.000.000 untuk dibayarkan sebelum syarat UAS semester 2. Kalau yang tadi ya, ingat Rp9.500.000 untuk registrasi, Rp9.000.000 untuk syarat UAS semester 1, Rp9.000.000 lagi dibayarkan untuk syarat UAS semester 2, dan Rp9.000.000 terakhir dibayarkan ketika syarat ujian tesis. Jadi sebelum kalian ujian tesis, pastiin kalian udah harus bayaran itu. Itu ya teman-teman perinciannya dari Rp36.500.000 itu. Nah, ada biaya lain nggak? Ada dong. Biayanya apa aja? Yang pertama yaitu ada biaya wisuda senilai Rp1.500.000. Terus kemudian ada nggak ada lagi.
Terus kemudian seluruh pembayarannya itu bisa dilakukan via bank dan wajib menyerahkan slip bukti pembayaran ke bagian keuangan dengan mencantumkan nama dan NIM. Kemudian ada penalti masa studi. Kalau misalnya teman-teman lulusnya ini lebih dari ketentuan, misalnya lulusnya tuh lebih dari 3 tahun atau berapa sih ketentuannya tuh S2 tuh, aku lupa. Ketentuan maksimal tuh kayaknya 4 tahun deh, mungkin ya, aku lupa. Pokoknya ada kena penalti kalau misalnya lulus di luar lebih dari masa studi yang diharuskan, yang diperbolehkan, itu kena 9 juta per semester mulai semester 7. Oh, mulai semester 7 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus kuliah magister hukum sampai 7 semester, maka kalian akan dikenakan biaya dari semester 7-nya itu sebesar 9 juta ya. Jadi ya jangan lama-lama lah kuliah magister hukum, nanti sayang juga uangnya kalau bayar 9 juta lagi ya kan, mahal. Oke, kalau itu udah ngobrolin tentang biaya pendidikan, tadi udah ngobrolin soal biaya pendidikan. Terus kita sekarang mau ngobrol tentang syarat untuk masuk magister hukum UII. Apa aja syaratnya? Pertama ya, WNI atau warga negara asing boleh, asal punya izin yang berwenang dari pemerintah yang berwenang, izin untuk tinggal ya. Terus kemudian yang kedua, harus ada scan ijazah asli. Kalau misalnya belum ada gimana kak? Boleh pakai surat keterangan lulus. Selain surat keterangan lulus juga harus ada transkrip akademik dengan persyaratan IPK berapa? 3.00 ya. Jadi kalau mau lanjut studi S2 pastiin IPK-nya cukup teman-teman, 3.00. Terus kemudian habis itu kalau misalnya S1-nya non hukum boleh nggak kak? Mau lanjut studi S2-nya hukum boleh, dengan syarat kalian harus mengikuti matrikulasi nantinya. Matrikulasi itu semacam beberapa pelajaran hukum yang harus kalian tempuh sebelum kalian mengikuti pelajaran wajib di semester 1 kayak yang tadi udah aku sebutin. Nah, selain itu S1 hukum udah pasti ya, udah pasti boleh kayak gitu. Non hukum juga boleh. Kemudian yang selanjutnya apalagi persyaratannya, surat rekomendasi. Jadi magister hukum UII itu menyarankan atau meminta 2 surat rekomendasi dari dosen. Kalau misalnya kalian memang setelah S1 itu lanjut bekerja bertahun-tahun, kalian bisa minta surat rekomendasi dari atasan kalian. Tapi ini opsional ya, boleh surat rekomendasi dari dosen atau surat rekomendasi dari atasan, 2. Kalau misalnya kalian udah bekerja. Nah, surat rekomendasi dari dosen, catatannya adalah dosen yang kalian mintakan surat rekomendasi itu harus sudah doktoral minimal. Kalau profesor mungkin akan lebih baik lagi kayak gitu. By the way, dulu aku daftar di UGM juga pakai surat rekomendasi. Terus aku lanjut S2 beasiswa, daftar beasiswa PDP juga pakai surat rekomendasi. Jadi penting banget surat rekomendasi itu dari dosen ya, kayak gitu. Nah, itu dia surat rekomendasi yang harus diminta. Siapa yang bakal minta? Gimana sih surat rekomendasi itu? Jadi kalau UII itu sistemnya adalah kalian minta aja emailnya dosen kalian. Misalnya kalian mahasiswaku, amin ya, amin. Kalian mahasiswaku, aku udah gelar doktor, kalian mau lanjut S2 di UII, terus kalian minta surat rekomendasi dari aku. Kalian tuh minta aja email aku, terus nanti emailnya tuh kalian cantumkan ke pas lagi pendaftaran di UII websitenya. Nanti UII yang akan email ke aku dan mengisi rekomendasi yang diberikan, kayak gitu. Beberapa hal yang diberikan dalam surat rekomendasi itu. Gitu teman-teman ya. Terus kemudian selain surat rekomendasi, yang penting juga adalah harus punya penelitian tesis, jadi semacam proposal gitu. Isinya apa aja kak? Isinya ada judul, latar belakang, sama rumusan masalah. Cukup 3 itu aja. Kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana mau nulis proposal tesis ya, kalian cukup tuliskan aja kalian tuh mau mengangkat tema apa, isu apa ya.
Terus kalian bikin latar belakang permasalahannya, kalian tulis surat rumusan masalah, dan kemudian judul penelitiannya juga harus ada. Ini tuh kalau udah S1 udah nulis skripsi pasti udah bisa insya Allah. Paling yang dibingungin topik atau tema yang mau diangkat aja sih. Kalian bisa sesuaikan sama minat studi yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau fokus konsentrasi hukum bisnis, maka tesisnya juga saranku harus hukum bisnis yang masih relevan dengan hukum bisnis, keterkaitan kayak gitu. Begitu juga kalau mau ambil hukum internasional, maka harus ada keterkaitan sama hukum internasional. Itu untuk proposal penelitian tesisnya. Terus kemudian abis itu ada diminta tentang pas foto terbaru berwarna, kemudian scan KTP, atau kalau nggak punya KTP, paspor atau SIM itu juga masih boleh. Dan yang terakhir, kalian bayar biaya pendaftaran. Jadi untuk mendaftarnya kalian tinggal buka aja di portal PMB penerimaan mahasiswa baru. Nanti akan aku cantumkan websitenya di sini. Terus abis itu kalian login, nanti kalian mengisi formulir pendaftaran. Ini prosedur pendaftarannya ya. Terus kalian isi surat rekomendasi akademiknya. Habis itu kalian melakukan pembayaran. Setelah pembayaran kalian akan diminta untuk upload berkas. Upload berkasnya apa aja? Yang tadi ya, bukti pembayaran biaya pendaftaran, terus ada ijazah S1, terus kemudian ada transkrip akademik S1, scan kartu identitas, mau KTP, SIM atau paspor boleh, terus pas foto terbaru backgroundnya warna biru. Kemudian seluruhnya ini ya, ijazah, transkrip, sama identitas itu format PDF, maksimalnya 800 KB. Terus bukti pembayarannya JPG atau PDF juga boleh. Pas fotonya juga JPG, maksimal 1 MB untuk pas foto. Kalau yang lainnya 800 KB. Nah itu. Terus kemudian apalagi? Udah sih itu aja. Dan kalian perlu catat satu hal penting, kalau pembukaan UII Magister Hukumnya itu dibuka 1 tahun 2 kali. Yang pertama itu di semester ganjil, yaitu masuk di kelas bulan September. Terus gelombang 1 ini semester ganjil itu dibukanya di bulan Mei sampai bulan Agustus. Dan gelombang keduanya itu di bulan Agustus ya. Itu. Terus kemudian untuk program semester genap itu kalian bakal ikut kelas di bulan Maret, artinya mulai kelas, aktif kelas itu di bulan Maret. Dengan catatan kalian mendaftar di gelombang 1-nya itu bulan November dan gelombang keduanya buka di bulan Februari. Jadi total dalam 1 tahun itu ada 4 kali pembukaan di bulan Mei, Agustus, kemudian November sama Februari. Nanti kalian pantau aja terus ya bulan-bulan itu. Kalau misalnya kalian lolos, kalian bisa komen di bawah. Terus juga seleksinya terdiri dari apa aja sih? Seleksinya tuh ada TPA, tes potensi akademik, terus ada wawancara sama tes bahasa Inggris atau CEPT. Jadi in general sih sama ya, setiap perguruan tinggi, mau itu UGM, mau itu UI, kalau lanjut S2 pasti ada bahasa Inggris, tes bahasa Inggris dulu sama tes potensi akademik. Cuma yang beda di tes wawancaranya. UII sama UGM nerapin tes wawancara. Kalau UI itu nggak pakai tes wawancara karena dia secara keseluruhan untuk magister hukumnya pakai SIMAK UI, jalur SIMAK UI itu sendiri kayak gitu, jadi nggak pakai wawancara. Terus apa aja sih sebenarnya fasilitas yang ada di kampus UII ya? Pertama ada perpustakaan, referensi, jurnal online, koleksinya perpus itu sekitar 10.000 lebih. Kemudian literatur perpustakaan, ada student lounge, kemudian disediain nasi box pada saat istirahat perkuliahan. Nah memang ini yang beda dari UII, jadi bakal dikasih
nasi box juga kalau misalnya selesai perkuliahan. Terus ada wifi, ruang kuliah full AC sama smart TV, layanan Google Edu misalnya kayak email, classroom, drive, kalender, dan lain-lain sebagainya. Dan yang pasti ada masjidnya kayak gitu. Nah, untuk kampusnya sendiri kalau pasca sarjana itu di Jalan Cikditiro, sedangkan kampus S1-nya itu di jalan, kalau sekarang sih ya udah jadi kampus terbarunya tuh di Jalan Kaliurang. Pokoknya kampus S1 ku dulu tuh top banget. Aku seneng kuliah di UI, seneng banget malah, banget lebih dari aku seneng kuliah S2 UI. Spoiler banget ya. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan di video ini. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Yang mau lanjut S2 di kuliah dimanapun itu sebenarnya gak jauh berbeda sih sebenarnya kalau S2. Yang pasti siapin dana pendidikannya sama siapin mental aja, karena kuliah S2 tuh banyak tugas-tugas paper ya. Terus juga ya semangat aja terus. Semangat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.